PSM hanya butuh 3 kemenangan. Bahkan 2 kemenangan sebetulnya jika Persib dan Persija tidak berhasil menang di laga selanjutnya. PSM Makassar jika menangi laga menghadapi Bayangkara, sementara Persib seri melawan Dewa United, artinya PSM sudah mengunci gelar juara. Karena sisa pertandingan Persib setelah melawan Dewa itu tinggal 5 pertandingan dan mereka akan tertinggal 15 poin. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Ya teman-teman, udah cukup lama ya saya libur ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang persaingan juara BRI Liga 1 ya, yang sudah semakin mengerucut pada satu nama, yakni PSM Makassar. Semula di 7 pekan sebelum hari ini, persaingan antara PSM, Persib, dan Persija itu sangat menarik. Satu pertandingan ke pertandingan lainnya mereka saling salib ya. Persib memuncaki klasemen, besoknya Persija main, besoknya PSM main. Mereka saling bertukar posisi di posisi puncak klasemen. Tapi yang saya amati itu terjadi ketika Persib ditahan imbang oleh Bali United. Sejak saat itu performa Persib dan Persija agak cenderung menurun, sementara PSM stabil bahkan cenderung meningkat. Nah, pertanyaannya kan menjadi seperti ini. Dengan materi pemain Persib yang jauh lebih bagus dari PSM, materi pemain Persija juga yang lebih bagus daripada PSM, kenapa sih akhirnya PSM yang mungkin terdepan menjadi juara ya untuk saat ini ya? Perlu informasi bahwa selisih PSM dengan Persib itu sekarang 13 poin, sementara dengan Persija itu sekitar 15 poin kalau nggak salah ya. Dengan Persib dan Persija masih menyisakan 2 pertandingan. PSM 30 pertandingan, Persija dan Persib 28 pertandingan. Artinya PSM hanya menyisakan 4 pertandingan lagi. PSM hanya butuh 3 kemenangan. Bahkan 2 kemenangan sebetulnya jika Persib dan Persija tidak berhasil menang di laga selanjutnya. Dan hasil kemarin Persib ditahan imbang Persebaya, Persija kalah dengan Persik Kediri, dan PSM ditahan imbang Persita Tangerang, itu membuat praktis PSM Makassar jika menangi laga menghadapi Bayangkara, sementara Persib seri melawan Dewa United, artinya PSM sudah mengunci gelar juara. Karena sisa pertandingan Persib setelah melawan Dewa itu tinggal 5 pertandingan dan mereka akan tertinggal 15 poin. Jadi hitung-hitungannya nanti tergantung di pekan berikutnya. Tergantung di pertandingan berikutnya. Ketika PSM menghadapi Bayangkara, Persib Bandung menghadapi Dewa United. Jika Persib seri aja, Persib seri, PSM menang, PSM mengunci gelar juara. Nah, sementara Persija apalagi? Persija menang aja, kalau misalkan Persija menang nih, PSM menang, udah PSM tetap juara. Jadi Persib dan Persija ini mungkin praktis hanya akan memperebutkan posisi 2, yakni jatah main di Asia lah gitu. Tapi itu pun belum tentu aman, karena di peringkat 4, 5, 6 itu masih seru teman-teman. Ada Borneo yang sejak dilatih oleh Peter Huistra, mereka bangkit. Ada Bali United yang meskipun inkonsisten masih tetap mengancam di papan atas. Ada Madura, belum Persebaya dan lain-lain. Jadi Persib dan Persija ini belum nyaman di posisi 3 besar. Nah, pertanyaannya, apa sih kunci yang menjadi PSM ini sangat konsisten? Buat saya sederhana. Efektivitas ini menjadi kunci bagi PSM Makassar gitu kan. Mengapa? Dengan materi pemain seadanya, dengan dengan Bernardo Tavares baru datang di musim pertamanya melatih PSM Makassar, langsung nyetel dan lihat aja hasilnya kan. Permainan mereka tuh sepertinya simple. Mereka lebih bermain secara pragmatis. Mereka memiliki compact defense yang bagus. Jadi ketika diserang mereka sangat kompak. Ketika menyerang mereka hanya butuh 4-5 pemain atau bahkan 3 pemain untuk merepotkan pertahanan lawan. Selalu seperti itu. Dan back mereka, Yuran Fernandes, dia selalu aktif membantu serangan ketika PSM menyerang gitu kan. Dan uniknya, meskipun Yuran sering aktif ke depan, PSM ini termasuk tim yang jarang kena counter gitu. Karena memang strateginya mereka yang counter. Jadi mereka jarang sekali saya melihat PSM kebobolan dalam situasi counter attack. Jadi pertahanan PSM ini sangat sulit, bukan karena individu-individu yang bagus, tapi bagaimana mereka ini bermain secara unit, mereka bermain secara tim. Berbeda dengan Persib dan Persija menurut saya, teman-teman.
Persib secara individu jelas lebih bagus, tapi koordinasi di lini belakang mereka kurang bagus menurut saya. Jadi saya ingin membedah sedikit taktik Luis Milla, teman-teman, yang sejak lawan Bali United menurut saya sudah terbaca oleh lawan dan agak menurun permainannya. Mengapa? Milla memainkan 3 back di belakang. Itu bergantian ya, kadang Nick Kuipers, Ahmad Yurpianto, Victor Igbonepo, kadang ada ditaruh Kuipers, Sato, Irianto, dan itu bergantian. Jadi posisi Irianto dan Sato ini cukup mobile lah, bisa bermain sebagai 3 back tengah sejajar, bisa bermain di wing. Di wing juga bergantian, di kiri kadang Rezaldi, di kiri kadang Sato juga posisi itu, kadang juga mungkin kalau kepepet ada Rahmat Irianto, bahkan Freds Butuan, Febri Haryadi pernah bermain di posisi itu. Di wing kanan bisa Rahmat Irianto, itu kan, bisa Freds Butuan juga kemarin lawan Persebaya. Jadi cukup variatif lah untuk segi penempatan posisi pemain. Di tengah Deddy Kusnandar dan Klok, pemain yang paling sering bermain di era Luis Milla. Kemudian juga bergantian dengan Ricky Kambuaya. Di depan yang paling sering bermain Ciro, Alves di kanan, Beckham di kiri, David da Silva di tengah. Nah, harapan Luis Milla adalah dengan memasang 3 back sejajar ini adalah untuk ketika mengantisipasi counter lawan, dan mereka memiliki keuntungan wingnya jadi bergerak ketika menyerang, mereka membantu serangan, kemudian bertahan mereka menutup lubang-lubang yang ada di sisi pertahanan. Nah, itu kan harapannya. Kenapa Beckham Putra itu ditaruh di sayap kiri? Itu di atas kertas memang Beckham ditaruh di sayap kiri, tapi kalau kita melihat di lapangan, Beckham ini bermain lebih ke dalam, jadi lebih ke nusuk ke dalam, shooting atau ngumpan. Jarang Beckham menyisir sisi lapangan. Memang itu tugasnya di atas kertas ya. Sementara Ciro mobile, dia bisa ke kanan, ke kiri, ke tengah. Nah, wing ini antara Sato atau Reza, di Rahmat Irianto dan lain-lain, atau Hen Herdiana, diharapkan ini yang peran paling penting itu di skema Milla justru di wing ini. Hen Herdiana, Bule atau Sato, ini yang diharapkan. Tapi sayangnya menurut saya, teman-teman, wing ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena pemain di skema Milla ini benar-benar harus bekerja keras. Bukan hanya secara fisik harus kuat, secara crossing juga harus akurat, harus memiliki visi, memiliki variasi. Itu yang menurut saya belum terlihat, sehingga yang terjadi beberapa kali deadlock gitu loh. Ketika Beckham Putra mulai menyisir ke tengah, di cover lawan, di wing ini crossingnya juga belum efektif. Meskipun Rezaldi beberapa kali bagus ya, tapi di kanan ini menurut saya kurang sekali gitu kan, crossing ke David da Silva misalkan. Di tengah juga sama, ketika Mark Klok duet dengan Dado misalkan, atau dengan Ricky Kambuaya, menurut saya Mark Klok dan Dado ini bukan pemain yang bertipikal menyerang gitu loh. Dado jelas lebih bertahan, Klok lebih menjaga keseimbangan. Mungkin Ricky Kambuaya, tapi Ricky Kambuaya di Persib mungkin secara permainan agak sedikit menurun. Biasanya dia memiliki dribble yang bagus, one on one yang bagus gitu kok. Nah, saya sih menduga mungkin boleh dicoba ya Beckham Putra itu kembali aja ke posisi naturalnya, Beckham Putra ke playmaker. Kemudian posisi di sayap kiri ini bisa Freds Butuan, bisa Febri Haryadi, karena beberapa kali deadlock loh teman-teman. Kemarin lawan Persebaya beruntung di babak kedua mereka bisa bangkit gitu loh. Nah, ini beberapa kali saya pertandingan mungkin 6-7 match terakhir Persib ini secara permainan kurang bagus menurut saya. Persija mungkin ada faktor para pemainnya dipanggil timnas gitu kan. Tapi memang ada kejomplangan antara skuad utama dan cadangan. Nah, sementara PSM Makassar, mereka selain permainan bagus, Dewi Fortuna pun sedang memihak mereka. Pemainnya jarang yang cedera, tidak banyak yang dipanggil ke timnas Indonesia gitu loh. Tidak ada penundaan laga misalnya. Tapi di luar faktor non-teknis itu memang PSM layak. Menurut saya PSM paling konsisten gitu loh. Tidak perlu banyak menguasai bola, tidak perlu banyak menciptakan peluang, tapi mereka efektif untuk mengakhiri laga dengan meraih kemenangan. Lawan Persib misalnya, digempur habis-habisan, tapi kan hasilnya endingnya menang gitu loh. Jadi menurut saya harus diakui lah untuk teman-teman Boboto, di Jackmania dan lain-lain, memang PSM Makassar ini tim yang paling konsisten menurut saya. Jadi tidak heran ketika di pekan akhir-akhir ini Liga mereka bisa unggul 13 poin. Ini gap yang cukup jauh untuk ukuran Liga Indonesia. Biasanya Liga Indonesia tidak pernah sejauh ini gapnya ya. Mungkin itu dulu teman-teman, saksikan video ulasan bola berikutnya dan salam olahraga.